Menurut Rosalina, putusan terhadap 5 terdakwa kasus korupsi pengadaan makan dan minum atau MAMIN dari kegiatan sosialisasi peraturan daerah Sosraperda DPRD Jember tidak menghentikan proses penegakan hukum. Kejaksaan Negeri Jember memastikan penyidikan perkara dugaan markup bernilai miliaran rupiah itu akan terus dikembangkan untuk mengungkap pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab. Kepala Kejari Jember Yadin Palebangan mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang mengembalikan barang bukti nomor 1 hingga 281 kepada jaksa untuk kepentingan pengembangan perkara lain. Menurut Yadin, pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut menyebutkan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena itu, kejaksaan akan menganalisis kemungkinan keterlibatan pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ia menegaskan, Kejari Jember masih menunggu salinan lengkap putusan sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Penyidikan, kata dia, akan dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur legislatif maupun pihak lainnya. Ya, berdasarkan pertimbangan putusan majelis hakim, di situ dijabarkan terkait dengan peranan bersama-sama. Makna bersama-sama ini tentunya masih ada pihak lain yang perlu kami lakukan analisis untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya. Itu dari luar dewan atau masih dalam anggota dewan? Kami akan menunggu putusannya secara lengkap untuk kemudian membaca apakah di dalam legislatif itu sendiri ataupun di luar. Yang jelas kami akan tetap melaksanakan secara penuh tanpa ada tebang pilih. Siapapun itu yang bertanggung jawab secara pidana akan kami proses. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis kepada 5 terdakwa kasus korupsi pengadaan MAMIN Sosraperda DPRD Jember tahun anggaran 2023-2024. Vonis terberat dijatuhkan kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Dedi Dwi Setiawan, yang dihukum 6 tahun penjara, denda 50 juta rupiah subsidiar kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 504 juta rupiah. Apabila tidak dibayarkan, hukuman tersebut diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 4 terdakwa lainnya juga dinyatakan bersalah. Rudi Adrianus Ririhen dan Ansori masing-masing dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara serta denda 50 juta rupiah subsidiar 50 hari kurungan. Sugeng Raharjo divonis 3 tahun 6 bulan penjara, denda 50 juta rupiah subsidiar 50 hari kurungan serta uang pengganti sebesar 127 juta rupiah subsidiar 1 tahun penjara. Sementara Yuanita Komariah dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, denda 50 juta rupiah subsidiar 50 hari kurungan, serta uang pengganti sebesar 485 juta rupiah subsidiar 5 tahun penjara. Total uang pengganti yang dibebankan kepada 3 terdakwa mencapai 1 miliar 117 juta rupiah. Majelis Hakim turut menetapkan uang rampasan tahun 2023 diperhitungkan untuk Yuanita, sedangkan uang rampasan tahun 2024 diperhitungkan untuk Dedi Dwi Setiawan. Dengan dikembalikannya ratusan barang bukti kepada jaksa, Kejari Jember membuka peluang pengembangan perkara, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi yang melibatkan unsur penyelenggara negara dan pihak swasta tersebut. 101.3 Rosalina